Ini pernyataan Rasulullah dan diriwayatkan dari dua perawi, Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi. Kata Rasulullah, paling lemah-lemahnya manusia adalah orang yang malas berdoa. Iya. Orang yang malas berdoa itu adalah orang lemah. Diartikan oleh para ulama, lemah apanya? Mungkin lemah imannya, mungkin lemah keyakinannya. Yang dikhawatirkan dari kelemahan iman, kelemahan keyakinan akan menjadi kelemahan fisik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang paling loh Rasulullah mengatakan, paling lemah adalah orang yang paling malas berdoa. Bahkan ada riwayat yang sahihah, Rasulullah mengatakan, ada orang yang mengatakan gini para hadirin, kita kan sudah ditentukan oleh Allah, nasib kita di tangan Allah, buat apa kita berdoa? Tadi kan saya katakan, doa itu perintah dari Allah. Allah bicara tentang doa dalam Al-Quran lebih dari 20 kali. Ya, Rasulullah paling afdolnya makhluk Allah, Rasulullah pun berdoa. Orang yang tidak mau berdoa, Rasulullah dalam hadis sahih mengatakan tarkud du'a ma'siyah. Tarkud du'a ma'siyah. Kalau tidak salah rawahul Hakim. Tarkud du'a ma'siyah. Meninggalkan doa itu maksiat. Kalau maksiat berarti berdosa. Sebab tadi hadis yang pertama, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Dia tidak mau berdoa, berarti tidak mau melakukan intisari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, Bapak Ibu juga rajin berdoa dan supaya sering ngajak anaknya berdoa. Ya. Latih anak-anak kita untuk berdoa. Latih anak-anak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu orang tua yang sayang kepada anak. Tidak pernah para hadirin agama-agama yang dulu bicara tentang anak, tidak pernah. Kitab Zabur yang turunkan oleh Allah kepada Nabi Dawud tidak bicara masalah anak. Kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa tidak bicara masalah anak. Kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa tidak bicara masalah anak. Tapi jenengan coba baca Quran, jenengan akan menemukan berbagai pernyataan Allah bicara tentang anak. Dalam surat Taghabun saja, satu surat 4 kali Allah bicara tentang anak. Ada anak yang menjadi qurratu a'yun, keindahan pandangan orang tua. Ada anak yang menjadi aduwwal lakum, musuh orang tua. Ini luar biasa. Sekarang ini para hadirin, dunia sedang kebingungan menghadapi kenakalan remaja. Hanya Islam yang bisa mengatasi, karena Islam banyak berbicara tentang anak. Sampai Rasulullah dalam hadis sahih mengatakan, hai umatku, orang-orang tua yang punya anak, rajin-rajinlah berdoa untuk anak-anakmu. Rasulullah mengatakan, du'aul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummati. Doanya orang tua untuk putra-putrinya, untuk anak cucunya, bagaikan doa seorang nabi untuk umatnya, yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan lemah kita berdoa. Ya, semangat kita berdoa, dan mudah-mudahan doa kita semua diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'ala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian meminta ar-rizqa, rizki, falyas'al, maka hendaklah dia meminta al-halala, rizki yang halal. Rawahu Ibnu Adi, hadis riwayat Imam Ibnu Adi. Imam Ibnu Adi seperti Imam Al-Khatib, seperti Imam Ibnul Mubarak, itu adalah para tabi'in yang mereka
para ulama ini meriwayatkan hadis sebelum adanya Bukhari Muslim, sebelum adanya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ini imam-imam ahli hadis. Hanya kita seringnya ya mendengarkan yang rawahul Bukhari Muslim, rawahun Nasa'i, rawahu Turmudi. Ini tidak kalah pentingnya. Rawahu Ibnu Adi, rawahu Ibnu Abi Dunya, rawahu Ibnul Mubarak. Ini ulama-ulama dulu yang punya kitab hadis besar-besar. Rasulullah mengatakan, umatku, kalau engkau mohon sama Allah rizki, jangan mutlak, ya Allah berikanlah aku rizki. Itu keliru. Apa tidak boleh mohon rizki? Dianjurkan. Kita mohon sama Allah, tapi diberi embel-embel. Rizki yang halal ya Allah. Berikanlah aku rizki yang halal. Akan lebih istimewa lagi, kita diberi lagi. Ya Allah, berikanlah aku rizki yang halal dan rizki yang barokah. Wah, istimewa itu. Ya, jangan sekali-kali kita minta rizki tok sudah. Seperti orang mendoakan orang lain, mudah-mudahan Bapak diberi panjang umur. Kita kalau didoakan seperti itu jangan mau. Ya, harus diberi, mudah-mudahan Bapak atau Ibu kita semuanya diberi panjang umur, sehat wal afiat. Harus ada embel-embel sehat wal. Buat apa panjang umur sakit-sakitan terus? Nggak enak, tersiksa. Ya kalau kuat, kalau nggak kuat gimana? Ya, nah, ini para hadirin. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Mohon rizki kepada Allah, rizki yang halal. Persis seperti ketika kita mohon anak keturunan. Ya Allah, berikanlah aku keturunan. Harus disambung keturunan yang soleh dan soleha. Kalau diberi keturunan tidak soleh soleha, malah jadi menyiksa. Naudzubillah min dzalik. Ini kita syukur para hadirin. Kita tahu seperti ini karena ngaji. Kalau tidak ngaji tahu apa enggak? Tidak tahu. Ya, jadi kita kalau minta anak, minta keturunan atau mendoakan anak kita yang sudah pada lahir, minta anak yang soleh dan soleha. Apalagi keluar dari lisan orang tua. Orang tua itu lisannya, kalau bahasa Jawanya itu mandi, pasti. Ini saya bicara di masjid para hadirin. Saya itu berpuluh-puluh tahun, walaupun orang Brebes, tapi saya dari bupati ke bupati ke bupati di Kabupaten Tegal, saya itu diminta untuk kuliah duha di pendopo Kabupaten Tegal dari beberapa bupati. Ya, subhanallah, ada pejabat tinggi Tegal. Ya, itu kalau saya selesai ngaji mesti bawa botol. Tolong didoakan. Saya doa, mohon sama Allah. Nanti setiap ngaji gitu, satu saat subhanallah, saya diilhami oleh Allah untuk bertanya, Pak, Bapak ini kok selalu minta airnya disebul, didoakan, untuk apa? Begini Pak Kiai, saya itu punya anak pertama perempuan, soleha. Yang kedua perempuan, soleha. Yang ketiga laki-laki, nakalnya banget, luar biasa. Terus itu air itu bagaimana? Saya minumi terus. Sudah ada perubahan belum? Sedikit belum ada perubahan. Satu saat sekeluarga datang ke rumah, silaturahmi sama istrinya. Ngomong-ngomong para hadirin, istrinya nyeletuk. Apa begini Pak Kiai? Kenapa sih? Saya punya anak perempuan yang pertama, saya syukur, alhamdulillah. Dan saya pelihara betul-betul menjadi anak yang soleha. Yang kedua perempuan, saya syukur. Ketika saya hamil ketiga, saya megang perut yang sudah besar. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan di perutku ini supaya nanti lahirnya laki-laki, nakal ndak apa-apa. Lahir jadi anak yang nakal, ndak bisa dikendalikan. Maaf, kira-kira doa ini bisa dicabut apa enggak? Enggak. Terus solusinya gimana? Solusinya jenengan terus berdoa, doanya orang tua insya Allah diijabahi, dan ibu banyak bertobat kepada Allah.
Bila perlu mengatakan, ya Allah, saya salah berdoa, saya salah mohon ya Allah. Engkau adalah yang maha memberi ampun. Ampunilah aku ya Allah, supaya anakku menjadi anak yang soleh. Tidak kalah pentingnya sodakoh. Sodakoh itu bisa merubah watak seseorang. Ada orang tua, anaknya kok serepot dikendalikan, di samping didoakan sodakoh, walaupun sedikit, insya Allah akan dirubah wataknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah mengajari kepada kita, kalau kita mohon rizki sama Allah, harus ada diembeli halal. Diembeli apa? Halal. Tambah lagi tadi barokah. Makanya saya cantumkan dan sudah dibagi doanya, Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Doa ini rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi.